Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Venetia Brus Mbiring dengan NIM 250401010. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu fakta sejarah yang menarik tentang lahirnya bahasa Indonesia, yaitu mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia. Tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan pada saat ini adalah. Lalu, mengapa para tokoh pergerakan nasional tidak memilih bahasa Jawa, padahal jumlah penuturnya jauh lebih banyak? Jawaban dari pertanyaan ini menjadi salah satu fakta sejarah yang menarik dalam perjalanan lahirnya bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Nusantara terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Ada bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Bugis, dan masih banyak lagi. Keragaman bahasa ini menjadi kekayaan bangsa. Tapi pada saat yang sama juga, tantangan dalam membangun persatuan, para tokoh pergerakan nasional menyadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan salah satu bahasa yang digunakan untuk seluruh masyarakat berkomunikasi dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bersama. Pada saat itu, bahasa Melayu dianggap sebagai pilihan yang paling tepat. Hal ini karena bahasa Melayu sudah digunakan sejak lama sebagai bahasa perhubungan lingua panca di berbagai wilayah Nusantara. Para pedagang, pelaut, dan masyarakat dari daerah yang berbeda-beda menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi. Karena sudah dikenal luas, bahasa ini lebih mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai daerah. Selain itu, bahasa Melayu dipilih karena sifatnya yang netral. Jika bahasa dari suku tertentu sebagai bahasa nasional, dikhawatirkan akan menimbulkan anggapan bahwa suku tersebut lebih dominan dibandingkan suku lainnya. Oleh karena itu, bahasa Melayu dipandang sebagai pilihan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan menimbulkan perasaan persaingan antar suku. Alasan lainnya adalah karena bahasa Melayu relatif sederhana dan mudah dipelajari. Bahasa ini juga terbuka terhadap masuknya kosakata baru, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Hal tersebut membuat bahasa Indonesia terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perjalanan bahasa Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam ikrar pemuda, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Fakta sejarah ini masih dapat kita rasakan manfaatnya hingga sekarang. Contohnya itu di kampus terdapat mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, mereka tetap dapat berkomunikasi dan belajar bersama menggunakan bahasa Indonesia. Saya sendiri sebagai mahasiswa juga menggunakan bahasa Indonesia saat berdiskusi dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda. Contoh lainnya dapat kita lihat di era digital saat ini. Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp, masyarakat dari berbagai daerah dapat berbagi informasi, berdiskusi, serta menjalin komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagaimana cita-cita para pemuda pada masa Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lahirnya bahasa Indonesia bukan hanya sekedar perubahan nama dari bahasa Melayu. Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dilakukan karena kebutuhan untuk mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang suku, budaya, dan bahasa yang beragam. Keputusan tersebut terbukti sangat penting karena hingga saat ini bahasa Indonesia tetap menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia.